Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas bahwa antara iman dan amal soleh itu sangat memiliki keterkaitan. Iman yang benar, iman yang kuat, iman yang bertahta di dalam hati akan memberikan dorongan, akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang baik, amal soleh yang benar, amal soleh yang berkualitas akan kembali meningkatkan kualitas keimanan yang ada di dalam diri kita. Semakin banyak ibadah kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin bagus kualitas amal soleh kita, maka akan semakin bagus dan semakin berkualitas juga kualitas keimanan kita. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah ibadah yang berkualitas itu? Bagaimanakah sebuah ibadah atau amal soleh yang berkualitas itu? Amal yang berkualitas yang pertama-tama adalah amal soleh atau perbuatan yang baik dilakukan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat, tidak ada tujuan yang lain kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqdubi. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah maksud dan tujuanku. Wa ridhaka maqdubi, dan hanya ridhamu lah yang aku harapkan. Oleh karena itu, ketika kita ingin memperbaiki kualitas daripada amal soleh kita, maka yang pertama adalah perbaiki dulu niat dan tujuan kita. Apa niat dan tujuan kita beramal soleh? Maka lakukanlah amal soleh niat semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena mengharapkan pujian ataupun bukan karena ada imbalan-imbalan yang bersifat duniawi yang diharapkan. Harus semata-mata lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal soleh yang berkualitas adalah apabila kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita beramal soleh. Allah tidak memerintahkan sebegitu saja. Allah memberikan contoh kalau kau ingin mengamalkan amal soleh, ingin berbuat kebaikan, itu contohnya. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh teladan yang baik. Oleh karena itu sahabat hati sekalian, maka yang kedua, amal soleh yang berkualitas ketika ingin menghasilkan amal soleh yang berkualitas, maka ikutilah, contohlah, teladanilah daripada ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada beliaulah ketika kita melihat, ketika kita membaca dalam sejarah, dalam sirah, dalam hadis-hadis yang ada, kita melihat bahwa tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh Rasulullah tidak yang berkualitas. Itu jadi contoh kita, jadi teladan kita. Maka ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beramal soleh. Yang ketiga, agar kita bisa beramal soleh yang baik, maka adalah syaratnya adalah libatkan sepenuhnya diri kita. Libatkan pikiran kita, libatkan hati kita, rasakan, hadirkan diri kita sepenuhnya. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena terkadang
sadar atau tidak sadar, kita sering di dalam kita melakukan amal soleh atau perbuatan yang baik, diri kita tidak hadir. Kita bagaikan robot saja, mengerjakan amalan soleh, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, tetapi diri kita sepenuhnya tidak hadir di situ. Pikiran kita tidak ada di situ, hati dan perasaan kita tidak ada di situ. Jadi yang bergerak hanyalah tubuh kita. Kita bagaikan tubuh mekanik saja, bergerak tanpa ada rasa, tanpa ada pemaknaan daripada amal ibadah atau amal soleh yang telah kita lakukan. Oleh karena itu sahabat hati sekalian, penting sekali bagi kita untuk menghadirkan amal soleh yang berkualitas. Karena amal soleh inilah nanti yang akan kembali menguatkan, akan menghasilkan keimanan berkualitas. Tidak lain, perbaiki niat kita, semata-mata ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ikuti, contohi daripada Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengikuti, bagaimana kita beramal soleh dengan sesuai dengan contoh daripada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah hadirkan diri kita sepenuhnya di dalam kita beramal soleh. Sahabat hati yang dilakukan. Akan tetapi ketiga hal ini, niat karena Allah, melakukannya karena Rasulullah, dan menghadirkan hati sepenuhnya, itu tidak bisa hadir begitu saja. Oleh karena itu penting kita untuk mengilmui. Kita harus ada ilmu. Karena tanpa ilmu juga, hanya dengan ilmu kita bisa beramal karena Allah. Hanya dengan ilmu kita bisa beramal sesuai dengan Rasulullah. Karena hanya dengan ilmu juga kita mampu menghadirkan hati diri kita sepenuhnya ketika beramal soleh. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan amal-amal soleh yang berkualitas, amal-amal soleh yang bisa menguatkan, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.